Ini adalah air Waibua ini, air Waibua. Jembatannya macam ini. Ini sudah 22 tahun Kabupaten Sura dan Taliabu. Bentuk jembatannya seperti ini. Ini dari ibu kota kabupaten kurang lebih cuma 20 kilometer atau 19 kilometer saja ini. Dekat sekali. Sungai ini terbentuk akibat luapan air Beringin Jaya di depan sana. Di sana ada sungai besar. Ini luapannya kalau banjir di sini juga jadi lautan di sini. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada upaya normalisasi dan pembangunan jembatan yang layak dilintasi oleh manusia. Lihat bentuknya. Itu darurat masyarakat yang bikin ini, bukan pemerintah daerah. Walaupun PNS, pejabat, kadis, kabak, kabit, dan beraneka macam jenis jabatan itu melintas di sini. Ini ruas jalan Waibua ke Bawang. Waibua tadi saya sudah lewati di sebelah utara. Dan ini menuju ke Bawang, Kasango, Keramat, Kilong, Bobong. Jalannya seperti itu. Ya, dalam suasana mendung yang terkesan akan hujan deras ini, saya terus bertahan dalam memvideo jalan-jalan rusak di ruas Ngele Bobong, dua kecamatan yang bertetangga dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang hanya berjarak sekitar 26 km. Dua kecamatan yang berdampingan itu. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada upaya pengaspalan. Penimbunan dan pengaspalan ini harus ditimbun ini kurang lebih 1 meter baru diaspal. Kalau tidak, tempat ini kalau hujan ini tenggelam. Dan harus ada sistem drainase yang baik. Drainase selebar 20 meter ke laut saja. Dari sana Waibua itu harus 20 meter ke laut. Dan diganti rugi tanamannya orang, lahannya orang dibayar. Jangan main rampok begitu. Jalan poros menuju kantor bupati dan sekaligus menuju ke kecamatan tetangga di sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bentuknya berkolam-kolam. Ya, di sebelah kiri ini ada aliran air yang tidak mau dinormalisasi. Ya, kita katakan tidak mau karena masa anggaran ratusan miliar tiap tahun tidak bisa dinormalisasi. Ya, periode yang kemarin ini ada pinjaman di Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara senilai 115 miliar. Juga tidak bisa menormalisasi sungai ini. Ini tempat lintasan air di kala hujan. Ya, seperti ini. Di sana kantor Bupati Pulau Taliabu. Jalannya dari sini lurus, baru belok kiri naik gunung. Kita sedang berada di jalan aspal yang dibangun oleh anggaran Impres tahun anggaran 2023. Di depan sana jalan yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Ya, setelah kita melewati garis putih putus-putus, marka jalan putih di tengah ini, kita akan masuk di jalan yang dibangun menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Kurang lebih 700 meter, itu nanti kita hitung sebentar. Nah, yang garis putih ini jalan Impres di masa Presiden Joko Widodo. Pada saat ada video viral di berbagai daerah, beliau mengirim bantuan ini berupa jalan Impres dari desa Kilong sampai di sini. Misalnya daerah Banai, dari Kilong ke Banai di perkebunan cengkeh yang disebut dengan perkebunan Banai. Nah, kita akan menyusuri jalan yang dibangun dengan dana alokasi khusus. Diperkirakan sekitar 700 meter. Kita bisa lihat dari jumlah tiang listriknya. Ya, ini tiang listrik yang pertama. Oke, kita hitung 1. Tiang listrik yang pertama, oke. 2 tiang listrik 50 meter ya. Tiang listrik yang kedua, nah, sudah 50 meter. Tiang listrik yang ketiga, sudah 100 meter. Tiang listrik yang keempat, ini tiang listrik yang ke 5. Berarti
meter. Nah, ini tiang listrik yang ke-6. Tiang listrik yang ke-7. Tiang listrik yang ke-8. Tiang listrik yang ke-9. Tiang listrik yang ke-10. Tiang listrik yang ke-11. Yang ke-12. Tiang listrik yang ke-13. Tiang listrik yang ke-14. Tiang listrik yang ke-15. Tiang listrik yang ke-16. Tiang listrik yang ke-17. Selesai jalan aspalnya, hanya 17 tiang listrik. Nah, selanjutnya jalan tanah yang di Sirtu. Andai kata pemerintah daerah Pulau Taliabu berupaya membangun jalan biar cuma seperti ini, biar cuma tanah Sirtu kerikil seperti ini, ya ini kan tanah dicampur dengan batu pecah dari Sulawesi Tengah. Ini sudah cukup lumayan, walaupun cuma seperti ini sampai di desa Gelelede sudah lumayan. Jaraknya cuma sekitar 25 km mungkin dari ujung jalan Sirtu ini, sudah sampai di desa Lede atau di desa Todoli. Walaupun dengan hanya tanah Sirtu seperti ini sudah alhamdulillah, terima kasih banyak. Jangan hanya janji dan hasilnya cuma jalan lumpur. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Di depan ini sebelah kanan rumah makan Mas Randi, sebelah kiri jalan menuju Beringin. Dan ini jembatan Desa Beringin Jaya di Sungai Beringin Jaya. Jembatannya miring ini. Oke, sebelah selatan miring kanan. Nah, kita coba menyeberang di jalan lumpur ini dengan menggunakan satu tangan supaya kita bisa rekam. Ya. Ini harus berani, termasuk siap HP jatuh di PC di lumpur ini. Aduh, itu ya, tapi saya sudah gunakan sepatu jungle boot sehingga ketika ada kendala maka kaki yang harus mengamankan. Ya, ada motor ini yang duluan masuk di lumpur ini. Oke, kita ikuti belakangnya. Waduh, dalam sekali. Waduh, dalam banget ya. Oke, kita maju lagi. Inilah penderitaan masyarakat di Pulau Taliabu setiap saat. Iya, tiap saat melintas di sini begini keadaannya. Di saat seluruh kabupaten se-Indonesia sudah di jalan aspal yang mulus, di Pulau Taliabu masih seperti ini. Bupatinya pertama adalah bapak, 2 periode, kemudian paman, 2 periode, sekarang anak. Dari satu keluarga sudah masuk periode yang kelima ini. Cuma sekitar 3 km Beringin Gele, tidak bisa diatasi. Oke, ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke seluruh sahabat Anda, sosial media Anda. Semoga jalan ini bisa menjadi perhatian mereka yang bertanggung jawab.